Hai, Assalamualaikum. Apa kabar semuanya? Semoga sahabat artis semuanya dimanapun berada selalu dalam keadaan sehat, bahagia, dan dimudahkan semua urusannya. Terima kasih ya yang sudah klik dan nonton video ini. Pagi itu langit kota Surabaya sedang mendung seperti biasa. Menjelang sekitar pukul 9 pagi, Dewi yang baru tiba di rumah belum menyadari apapun. Setelah membiarkan ketiga anaknya bermain di ruang depan, ia lalu berjalan masuk ke kamar, berniat ingin berganti pakaian. Tapi begitu membuka pintu kamar, Dewi begitu terkejut ketika mendapati sang suami Joni sudah kaku tak bernyawa di atas ranjangnya. Seketika pagi yang sudah mendung menjadi semakin suram bagi keluarga Dewi. Joni Effendi adalah seorang pengusaha pemasok mesin diesel yang beralamat di Jalan Kelapis Harapan, Sukolilo, Surabaya, Jawa Timur. Dari pernikahannya dengan Dewi Sinarti Subondo, mereka telah dikaruniai 3 orang anak yang masih kecil-kecil. Nah, ceritanya, Dewi istri Joni ini memiliki teman karib wanita bernama Siska Ursula sejak masih di bangku kuliah. Bahkan saking dekatnya dengan Siska, setelah menikah dengan Joni pun Dewi meminta agar Siska diizinkan tinggal di rumah mereka dan diberikan 1 kamar khusus untuk Siska ini. Joni tak keberatan dan mengabulkan keinginan si istri ini. Sementara Siska Ursula sendiri merupakan warga Sidoarjo, Jawa Timur, tapi juga kerap tinggal di rumah pasutri Joni dan Dewi ini. Awalnya baik Joni dan keluarga besarnya tak ada yang menaruh curiga ya dengan kedekatan antara Siska dengan Dewi istri Joni ini. Tapi lambat laun, Joni mulai menyadari jika sebenarnya istrinya memiliki hubungan yang tak wajar alias menjalin hubungan khusus dengan Siska ini. Joni yang memiliki riwayat sakit jantung dan darah tinggi, lantas memilih diam meskipun mengetahui fakta tersebut. Begitupun dengan keluarga besar Joni, meskipun tahu mereka memilih diam, toh Joni juga terima dan membiarkan saja. Siska yang kerap tinggal di rumah Dewi ini lama-kelamaan merasa jika sikap Joni sebagai suami terlalu kasar ya. Tidak hanya pada Dewi istrinya tapi juga pada anak-anaknya. Menurut Siska, Joni sering marah-marah pada istri dan anak-anaknya itu, yang lalu membuat Siska kesal. Karena itu Siska yang memiliki hubungan spesial dengan Dewi tak terima, sekaligus cemburu dan memiliki niat untuk menyingkirkan Joni. Pertengahan Oktober 2007, Siska yang semakin sakit hati pada Joni karena sikap kasarnya pada Dewi, lalu curhat pada Rohman sopir pribadinya tentang niatnya untuk menghabisi Joni ini. Jadi Rohman ini sopir pribadi dari Siska ya. Lalu pada akhir Oktober 2007, Siska memperkenalkan suami istri Munawar dan Miharni kepada Rohman. Nah, Anwar dan Rini inilah yang akan mempermudah rencana itu nantinya. Selanjutnya Siska mengajukan Munawar dan Rini istrinya untuk bekerja di rumah Joni dan Dewi sebagai pembantu. Pasutri pembantu ini lalu memperkenalkan Laban, seorang pria berusia 36 tahun asal Teteuna Konawe, Sulawesi Tenggara kepada Siska. Laban inilah yang didapuk menjadi eksekutor untuk menghabisi Joni dengan iming-iming upah sejumlah uang. Siska pun setuju. Siska berjanji akan memberikan 40 juta rupiah jika rencana berhasil, di mana uang itu akan diserahkan kepada Miharni dan ialah yang akan mengupah Laban. Sesuai rencana, pembunuhan akan dilaksanakan pada 7 November 2007. Di hari yang telah ditentukan itu, Laban kemudian datang ke rumah Dewi dan Joni, dimasukkan diam-diam oleh pasangan suami istri komplotan dari Siska tersebut. Setelah berhasil masuk rumah, Laban diminta untuk sembunyi di kamar Joni untuk menunggu Joni pulang. Nah, entah karena kebetulan atau memang diatur ya, Dewi dan 3 anaknya saat itu sedang keluar rumah. Mereka ternyata diajak pergi ke rumah Siska yang ada di Sidoarjo. Sekitar usai maghrib, Joni yang ditunggu-tunggu akhirnya pun pulang. Tanpa curiga, Joni langsung menuju ke kamarnya di lantai 2. Ketika Joni membuka pintu, Laban yang sedang bersembunyi di balik pintu kamar langsung membekap Joni ketika pria itu masuk. Joni ketika itu sempat melawan ya, tapi lalu tetap tak berdaya karena Miharni alias Rini dan suaminya turut membantu memegangi kaki Joni. Setelah dibekap kurang lebih 5 menit, akhirnya Joni pun lemas dan tewas kehabisan nafas. Sementara Laban usai membunuh kemudian menyerahkan dompet milik Joni kepada Siska. Itu dilakukan sebagai bukti bahwa tugasnya telah beres dilaksanakan. Lalu sesuai janji Siska memberikan 40 juta rupiah kepada Miharni alias Rini. Berupa tunai 25 juta rupiah, sisanya akan ditransfer. Lalu untuk Laban, Miharni alias Rini ini memberikan 8 juta rupiah sebagai upah. 2 hari kemudian, tepatnya pada 9 November pagi, saat Dewi kembali ke rumah itulah, seketika ia histeris saat menemukan tubuh Joni sang suami sudah terbujur kaku di atas tempat tidur mereka.
Tubuhnya telungkup di atas kasur dengan wajah mulai membiru. Keluarga Joni menyebut jika pria itu memang punya riwayat penyakit jantung. Pukul 9 pagi kabar tersebut dilaporkan ke polisi. Petugas identifikasi jenazah segera ke lokasi, melakukan olah TKP dan pemeriksaan. Awalnya memang tak ditemukan tanda-tanda kekerasan pada jenazah Joni. Sepintas, memang benar Joni tampak meninggal dunia secara wajar. Tapi naluri petugas identifikasi Polrestabes Surabaya, Aibtu Puji Haryanto berkata lain. Ia justru meyakini Joni meninggal karena telah dibunuh. Dari firasat inilah titik terang bermula. Tapi meskipun begitu, Dewi istri Joni bersikeras menolak jika jenazah suaminya akan diotopsi. Sebab menurutnya suaminya meninggal secara wajar. Tapi sikap Dewi tersebut justru semakin menguatkan kejanggalan dan kecurigaan keluarga Joni. Hingga akhirnya setelah didesak, Dewi lalu bersedia jenazah suaminya diotopsi. Dan benar saja, dari hasil otopsi diketahui Joni meninggal karena afeksia atau kondisi kadar oksigen dalam tubuh berkurang. Yang lazimnya atau biasanya kematian seperti ini ditemui pada orang yang gandir atau tercekik. Nah, setelah didapat fakta-fakta seperti ini, polisi tentu saja segera melakukan serangkaian penyelidikan lebih lanjut hingga pembunuhan pengusaha Joni Effendi ini pun terungkap. Setelah bukti-bukti kuat didapat, mula-mula polisi menangkap Miharni alias Rini di depan sebuah ATM dekat rumah Joni saat hendak mengambil uang sisa upah dari Siska. Selanjutnya polisi kembali melakukan penangkapan kepada Munawar alias Anwar, suami Rini, di atas sebuah bis ketika akan melarikan diri ke Samarinda. Pasutri yang menyamar sebagai pembantu di rumah Joni itu diduga kuat membantu aksi pembunuhan terhadap Joni. Nah, dari keterangan Pasutri itulah nama Rohman dan Siska Ursula lalu disebut dan ditetapkan sebagai tersangka juga. Sementara Laban sang eksekutor sempat berhasil kabur ke Sulawesi dan bersembunyi di dalam hutan. Tapi setelah pengejaran selama 3 tahun 50 hari, atau pada Desember 2010, Laban akhirnya berhasil ditangkap. Jadi total ada 5 orang ya yang terlibat dalam pembunuhan berencana tersebut. Mereka adalah Siska Ursula sebagai otak pembunuhan, Rohman supirnya sebagai perantara, pasangan suami istri Munawar dan Miharni yang menyamar sebagai pembantu Joni, serta Laban selaku eksekutor. Kepada penyidik Siska berkata, ialah yang memiliki niat untuk menghabisi nyawa Joni karena sakit hati melihat Joni sering marah-marah dan kasar kepada Dewi istrinya yang juga merupakan kekasih sesama jenis Siska. Ia pun mengaku cemburu karena tak mau menceraikan Dewi. Tapi pengakuan serta alibi Siska tersebut dibantah oleh keluarga Joni ya, yakni tentang Joni yang katanya sering marah-marah dan kasar kepada istri dan anak-anaknya. Menurut keluarga Joni, itu tidak mungkin, mengingat watak Joni yang tidak seperti itu. Dan menurut keluarga Joni, sepertinya Dalang sebenarnya bukanlah Siska seorang, tapi ada kaitannya dengan Dewi istri Joni. Jadi menurut keluarga Joni, Siska ini hanya pasang badan alias melindungi Dewi. Apalagi soal uang puluhan juta rupiah yang digunakan untuk upah para pelaku. Dari mana Siska dapat uang itu jika bukan dari Dewi? Uang itu didapat Siska dari hasil penjualan mobil milik Dewi yang tidak pernah diungkit dalam BAP. Tapi pernyataan keluarga korban tersebut dibantah oleh polisi ya. Polisi menegaskan jika Siska yang terbukti sebagai otak pembunuhan ini, serta tak ada bukti-bukti yang mengarah pada Dewi, istri korban. Kelima pelaku didakwa dengan pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana. Siska Ursula dan Laban selaku dalang dan eksekutor, masing-masing divonis 17 tahun penjara. Lalu Rohman, Munawar dan Miharni alias Rini, masing-masing divonis 13 tahun penjara. Sedangkan Dewi istri korban dinyatakan tak terbukti terlibat dalam kasus pembunuhan berencana ini. Sekian kisah ini, tetap hati-hati ya. Terima kasih waktunya, jaga diri, see you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.